Banyak orang merasa sudah tahu cara tidur yang benar, tapi kenyataannya banyak orang yang salah kaprah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Dalam video ini kita akan membongkar 15 mitos soal tidur yang populer, tapi ternyata malah bikin capek, nggak fokus, bahkan merusak kesehatan secara perlahan. Jadi simak sampai tuntas kalau Anda pengen tahu apakah benar sih tidur itu harus 8 jam. Apakah tidur siang itu bagus? Boleh nggak sih kita balas dendam kalau malamnya kurang tidur diganti di siang hari? Nah, berani menantang keyakinan Anda tentang gimana cara tidur yang benar? Tonton sampai habis sebelum Anda bahas ini di grup WhatsApp keluarga. Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, informasi ini saya kumpulkan dari beberapa ahli tidur, diantaranya adalah Dr. Matthew Walker, penulis Why We Sleep, dan pengajar ilmu saraf dan psikologi di UC Berkeley, dan Dr. Clyde Kushida, ahli saraf dari Stanford Healthcare, kemudian Dr. Colin Lenz, pakar gangguan tidur dari Colin Clinic. Nah, apa aja sih 15 mitos tentang tidur yang selama ini dipercaya benar ternyata salah dan malah merugikan kesehatan di kemudian hari. Kita bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah katanya orang dewasa itu makin dewasa, makin menua usianya hanya butuh tidur yang semakin sedikit. Dibilangnya orang dewasa hanya butuh 5 jam tidur. Ternyata itu mitos. Jadi tidur 5 jam dibilangnya udah cukup. Sebenarnya orang-orang itu butuh 6 sampai 8 jam untuk dewasa. Untuk anak-anak pasti butuh lebih banyak lagi. Nah, masalahnya makin banyak orang itu kurang tidur. Ya, yang remaja harusnya bisa 12-14 jam tidur, sekarang tidur hanya bisa mungkin 8-9 jam. Sementara orang dewasa yang harusnya 6-8 jam, ternyata rata-rata sekarang tidurnya hanya 5 jam. Jadi kalau Anda misalkan kurang segar atau apa, coba ditambahin tidurnya mungkin 1 jam atau setengah jam. Kalau ternyata lebih baik, berarti Anda selama ini memang kurang tidur. Nah, tapi kebalikannya juga bahaya. Jadi kalau terlalu banyak tidur, misalkan Anda sekali tidur 9 jam atau 10 jam, nah itu bisa jadi adalah tanda-tanda awal dari penyakit yang mungkin lebih berat lagi. Nah, pengen tahu apalagi mitosnya yang kedua adalah mendengkur atau ngorok. Nah, banyak nih orang merasa ngorok itu normal. Nah, ternyata mendengkur itu tidak normal dan berbahaya gitu. Kenapa? Karena mendengkur yang terutama keras itu menjadi tanda salah satunya adalah sleep apnea atau ketika tidur kita napasnya berhenti. Ya mungkin mendengkur tuh hanya ya namanya wajar Dok kalau udah usia makin bertambah itu biasanya mendengkur. Ternyata enggak. Ya, itu bisa jadi tanda-tanda adanya sleep apnea. Ya mungkin karena obesitas, tapi bisa juga karena lidahnya jatuh ke belakang, akhirnya napasnya berhenti. Dan salah satu tandanya selain mendengkur adalah sering terbangun malam hari untuk buang air kecil. Mitos yang ketiga, katanya lama-lama tubuh bisa beradaptasi dengan kurang tidur atau lama-lama biasa begadang. Nah, ini bahkan dokter pun banyak yang merasa ini adalah sesuatu yang benar, bisa dilatih gitu. Tidur nggak harus banyak, tapi bisa dilatih lama-lama bisa tidur sedikit aja. Nah, ternyata faktanya kurang tidur tetap bisa menurunkan konsentrasi, daya tahan, dan produktivitas. Jadi misalkan Anda selama ini tidurnya dilatih supaya bisa hanya 3 jam, 4 jam tidur, ya dalam jangka panjang ternyata ada penurunan kemampuan kognitif atau memorinya jadi terganggu. Ya jadi mungkin ada hal-hal yang lebih mudah lupa, lebih susah untuk belajar, terus daya tahan tubuhnya menurun, jadi mudah sakit, dan hasilnya kerjanya jadi tidak karuan. Mitos yang keempat, ini banyak juga nih orang-orang tua sekarang makin seneng lihat HP ya. Jadi kalau misalkan dulu nonton TV, sekarang lihat HP. Ya nggak cuma anak remaja atau dewasa muda, ternyata dewasa yang sudah lansia pun tetap senangnya pengennya nonton handphone dulu sebelum tidur, katanya bisa nambah rileks. Ya Dok, kalau saya nonton handphone dulu, itu biasanya saya tidurnya jadi lebih rileks. Ternyata enggak ya. Ternyata itu hanya mitos. Jadi faktanya, jadi cahaya biru terutama dari gadget, dari layar itu mengganggu irama sirkadian. Di tubuh kita itu ada irama tidur dan bangun, ada hormon yang naik dan turun, terutama ketika saat kita tidur dan bangun tidur. Nah, itu akan terganggu dengan cahaya biru dari layar atau dari gadget. Akhirnya tidurnya jadi kurang nyenyak atau jadi kurang panjang atau terbangun di tengah malam atau ketika
siang hari atau ketika bangun tidur itu rasanya nggak seger ya, kurang fresh. Mitos yang kelima, nah ini banyak juga ya, terutama, bapak-bapak biasanya minum alkohol, katanya membantu tidur lebih nyenyak. Nah ini mitos ya, kenapa? Karena emang dengan kita minum alkohol itu penurunan kesadaran bisa terjadi, akhirnya tertidur, tapi tidurnya itu nggak nyenyak, ya tidurnya itu nggak pulas. Akhirnya siklus tidur yang normal itu ada 4 siklus ya, ada 4 tahapan dan diharapkan dalam tahapan itu ada namanya siklus atau fase REM atau rapid eye movement. Itu biasanya terjadi ketika kita gelombang otaknya turun, terus naik lagi, turun, naik lagi, itu selalu terjadi seperti itu. Nah, ternyata dengan alkohol itu mengganggu siklus itu, akhirnya tidurnya mungkin lama, tapi tidak nyenyak dan tidak enak. Akhirnya gejalanya adalah, waktu bangun itu tidak segar, memorinya terganggu, ya cepat pikun, dan seterusnya. Yang keenam, misalkan lagi susah tidur, banyak orang memilih untuk tetap di tempat tidur, udah pokoknya merem aja nanti lama-lama bisa tidur. Nah, ternyata ini hanya mitos. Kita tidak akan bisa tidur kalau memang tidak ngantuk. Jadi kalau misalkan nih Anda nggak ngantuk, terus, pengen supaya tidur cepat gimana, tapi kok nggak tidur-tidur, jangan dipaksakan. Jadi semakin kita memaksakan, semakin kita cemas, semakin kita gelisah, akhirnya tidurnya malah sulit. Jadi gimana akhirnya jalan yang terbaik, faktanya adalah lebih baik bangun, kemudian Anda melakukan aktivitas yang tenang, misalkan meditasi, atau berdoa, berzikir, atau baca buku, yang tidak terlalu menimbulkan, peningkatan gelombang otak. Nah, dengan Anda melakukan itu, misalkan baca buku gitu ya, lama-lama ngantuk, nah itu baru Anda bisa tidur dengan lebih baik, gitu. Mitos yang ketujuh, tidur bisa kapan aja Dok, asal cukup, mau pagi, mau siang, mau sore, segala macam ya. Jam tidur tuh nggak penting katanya. Nah, ternyata itu hanya mitos. Jam tidur itu tetap penting, jadi tubuh kita punya namanya jam biologis. Tidur yang tidak teratur, misalkan, "Oh, kemarin saya tidurnya malam, sekarang tidurnya siang, besok sore, besoknya lagi." Ya, kapan aja ada waktu tidur, saya tidur, untuk supaya menggantikan yang tidur di malam hari yang kurang misalkan. Nah, ternyata itu tidak efektif. Kenapa? Karena tubuh kita punya jam-jam biologis tadi, hormon kita naik dan turun itu ada jam-jamnya. Kemudian organ-organ kita juga bekerja di waktu-waktu yang optimal itu beda-beda waktunya. Nah, dengan kita tidurnya tidak teratur, tubuh kita kehilangan keteraturan, polanya hilang, jadinya tubuhnya kacau. Salah satunya adalah insulin, ya, terus kortisol, yang bikin stres ya, terus hormon-hormon seks itu juga kalau kita tidak teratur tidurnya itu sangat-sangat mudah terganggu, ya. Terus pemulihan sel-sel tubuh, pemulihan otak itu terjadi biasanya di malam hari jam 11 sampai jam 4 pagi. Jadi kalau kita melewatkan waktu itu beda ya, tidur di sore hari dan di malam hari di waktu pemulihan itu hasilnya juga beda. Mitos yang kedelapan, olahraga malam hari bisa mengganggu tidur. Nah, ternyata ini hanya mitos karena banyak orang bisa tidur walaupun habis olahraga di malam hari, misalnya habis main badminton, habis main tenis meja, habis main tenis, main padel, dan seterusnya. Tapi memang ada anjuran sebaiknya menghindari olahraga berat menjelang tidur. Ya kenapa? Karena nanti, aktivitas simpatis kita, ya simpatis itu berarti, denyut jantungnya naik, tensinya naik, napasnya cepat. Nah itu mengganggu tidur, kita sulit untuk masuk ke dalam tidur. Jadi kalau Anda habis beraktivitas yang berat, olahraga yang berat, usahakan untuk beristirahat dulu, pendinginan, latihan napas ya, meditasi, atau menghindari olahraga berat dan fokus ke olahraga yang ringan, misalkan yoga, ya, terus meditasi, senam, dan seterusnya, atau stretching gitu ya. Dan itu bisa mengaktifkan saraf-saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis menurunkan, denyut jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan, frekuensi napas, akhirnya kita bisa lebih mudah mengantuk dan tidurnya jauh lebih nyenyak. Nah, yang kesembilan, ada mitos juga katanya kalau tidur tuh harus ada mimpinya, kalau nggak mimpi berarti tidurnya kurang berkualitas. Nah, ini ternyata hanya mitos. Syukur kalau bisa ingat mimpi, tapi tidak ingat mimpi itu tidak mempengaruhi kualitas tidur. Yang pengaruh adalah, yang kita bisa lihat adalah kesegaran saat bangun. Jadi kalau kita bangun segar, terus fresh ya, tidak pusing, tidak lemes ya, tidak, ngantuk. Nah, itu berarti tidurnya cukup berkualitas, bukan dari mimpinya. Yang ke-10, jadi kalau makan sebelum tidur bisa bikin mimpi buruk, terutama makan makanan tertentu, misalkan makan keju atau makan pedas. Nah, ternyata faktanya tidak seperti itu, tidak terbukti. Ini udah ada yang neliti nih, dikasih makan keju, dikasih makan pedas,
ternyata tidak menimbulkan mimpi buruk. Nah, tapi makan berat, misalkan makan, yang kalorinya tinggi, itu ternyata bisa memang mengganggu kenyamanan tidur. Kenapa? Saat kita tidur, diharapkan fungsi-fungsi tubuh kita itu beristirahat, ya, tapi otak tetap jalan terus, sirkulasi tetap jalan. Nah, ketika kita makan berat, itu organ pencernaan kita jadi kerja keras. Nah, ketika kerja keras saat tidur, tidurnya juga tidak berkualitas karena harusnya energinya dipakai untuk repair, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, ternyata energinya dipakai untuk mencerna makanan. Makanya tidurnya jadi kurang berkualitas. Nah, mitos yang ke-11, menekan tombol snooze. Jadi misalkan Anda pasang alarm, dia di handphone atau di jam beker gitu ya, terus bunyi, terus Anda matiin sejenak atau di snooze, terus Anda tidur lagi, nyala, snooze lagi, dan ternyata itu tidak menambah tidur Anda. Malah membuat tidur Anda jadi lebih dangkal dan merusak pola tidur yang sehat dan akhirnya malah merusak otak gitu. Jadi penelitiannya menemukan bahwa orang yang sering menekan tombol snooze itu tidak lebih segar, tidak lebih fokus, tidak lebih, baik sel-sel tubuhnya, ternyata malah sebaliknya. Jadi kalau Anda bangun, ya bangun aja, nanti kalau ngantuk tidur lagi. Misalkan siang tidur itu jauh lebih baik daripada Anda, menunda-nunda waktu bangun tidur Anda. Kenapa? Karena waktu Anda bangun itu hormon stresnya atau kortisol itu udah terlanjur naik tinggi supaya Anda bangun tidur. Tapi kalau dilawan, itu stresnya jadi, lebih tinggi lagi, ya kortisolnya akan naik lagi supaya Anda bangun lagi. Mitos yang ke-12, orang itu bisa dilatih jadi morning person. Nah, itu ternyata mitos ya. Jadi semua orang tidak bisa dilatih jadi bangun pagi. Jadi secara genetik memang ada orang-orang yang sulit sekali untuk bangun pagi. Nah, ini ternyata, mungkin masukan juga untuk yang bikin kebijakan. Jadi misalkan anak sekolah harus, masuk jam 6:30 atau masuk jam 6 gitu ya. Ternyata ada memang beberapa genetik yang memang punya jam biologis tertentu. Jadi dia bangunnya mungkin agak lebih siang. Nah, kalau mereka terpaksa harus bangun pagi, itu mereka akan merasa perlu kompensasi. Misalkan, siangnya harus tidur atau malamnya tidurnya lebih awal. Nah, tapi ada kabar baiknya, yaitu cahaya. Jadi cahaya matahari itu bisa membantu mengurangi efek kurang tidurnya tadi dan membantu memperbaiki irama sirkadian atau irama hormon-hormon di dalam tubuhnya supaya nggak jadi tadi, komplikasi atau segala macam. Jadi gimana caranya? Lihat matahari pagi dan melihat matahari sore untuk mereset jam biologis di dalam tubuhnya. Nah, mitos yang ke-13, tidur balas dendam di akhir pekan. Misalkan Anda selama weekday ya, di hari kerja itu tidurnya kurang, oke deh malam hari Sabtu, hari Minggu saya mau tidur seharian gitu. Nah, weekday-nya kurang tidur, weekend-nya tidur berlebih, apakah ini bisa menggantikan? Ternyata tidak bisa dan bahkan hasilnya itu social jet lag. Jadi misalkan Anda, eee, jet lag itu gejalanya mungkin pusing ya, nggak fokus ya, terus badannya lemas, imunitasnya turun dan seterusnya. Nah, ternyata itu malah efeknya kurang baik. Jadi gimana caranya? Lebih baik kalau Anda kurang tidur di hari kerja, dibalas dengan tidur siang. Tapi tidur siang juga ada limitnya. Jadi kalau yang terbaik itu sekitar 20 sampai 30 menit. Dan yang terburuk itu kalau Anda lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam itu malah meningkatkan risiko resistensi insulin. Jadi sebaiknya memang tidur dibatasin aja nih sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, tapi kalau misalkan, di akhir pekan Anda baru bisa tidur, ya udah tidur, tapi tidak diniatkan untuk balas dendam tadi. Kalau diniatkan untuk balas dendam, jadi tidurnya jadi berlebihan. Ya siangnya mungkin tidurnya bisa 2 jam atau 3 jam dan justru itu malah menimbulkan efek resistensi insulin. Ujungnya jadi diabetes, hipertensi, asam urat naik, dan seterusnya. Mitos ke-14, bosen bikin ngantuk. Mungkin Anda dengar, "Ah, saya kalau nonton Dokter Ulil lama lah bertele-tele jadi ngantuk karena bosan." Ya, ternyata faktanya Anda tidak bosan terus ngantuk. Faktanya adalah bosan memunculkan ngantuk yang memang sudah Anda punya, gitu. Jadi orang yang tidurnya cukup walaupun membosankan itu tidak akan ngantuk. Jadi ini mungkin kita dapat dulu waktu sekolah ya, kalau sekolah gurunya membosankan, kita jadi ngantuk gitu. Tapi bukan karena bosan yang menyebabkan ngantuk, tapi memang karena kita sudah punya cadangan atau punya kekurangan tidur, akhirnya kalau lagi bosan itu keluar cadangannya atau, tagihan tidurnya. Mitos terakhir 15, yang penting tidur, kualitas nanti dulu, pokoknya tidur aja lah Dok, seadanya tempat, seadanya waktu gitu ya. Nah, ternyata memang tadi dari penelitian
durasi tidur ideal itu sekitar 6-8 jam. Jadi nggak harus 8 jam persis ya, 6 jam juga oke, yang penting Anda, segar ya, nggak pusing, terus memorinya bagus ya, tidak, lemes gitu ya. Nah, tapi untuk satu siklus itu memang rata-rata setiap orang butuh waktu sekitar 90 menit. Jadi tidur itu ada satu putaran atau satu siklus itu berisi 4 fase. Ada yang, ringan, terus dalam, terus mulai nanti ada tidur REM yang ada mimpinya dan seterusnya. Dan itu diharapkan Anda bisa dapat 4-5 siklus dalam sekali tidur. Jadi untuk bisa dapat tidur 4-5 siklus ya paling nggak butuh waktu sekitar, 6-8 jam, gitu. Dan tiap orang itu beda-beda. Jadi kualitas tidur daripada kita mikirin berapa jam, sebenarnya kualitas tidur itu lebih penting. Jadi kualitas tidur tuh yang tadi ada siklusnya lengkap ya, fasenya, tercapai, terus, maksudnya tidurnya nyenyak ya, tidak ngantuk dan selain-lain itu. Jadi banyak orang berusaha untuk supaya jumlahnya banyak, akhirnya minum obat atau pakai suplemen, akhirnya malah menimbulkan gejala atau efek yang tidak diinginkan. Jadi jangan ngejar ke jamnya, tapi lebih ngejar ke, kualitasnya. Tidurnya enak nggak, nyenyak nggak, ya, terus capek nggak, ya. Ternyata lebih enak, lebih seger ya, lebih fokus ya, nggak cepet, pusing gitu ya. Berarti itu tidurnya sudah cukup baik. Jadi kesimpulannya tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan tubuh kita. Kenali mitosnya. Jadi kalau udah tahu nih hanya mitos, ubah kebiasaannya. Jangan tidurnya kurang, terus sering balas dendam di akhir pekan, atau nggak mau tidur siang ya. Jadi Anda sekarang sudah tahu, jadi Anda bisa hidup lebih sehat dengan memilih kebiasaan-kebiasaan yang baru. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.